apapun juga, ya saya ulangi, apapun juga bahwa kita sekarang ini sudah diputuskan secara hukum bahwa kita mempunyai presiden. Kemudian kalau saya sudah sampaikan banyak rintangan-rintangan ini, kita justru menjadi faktor yang membuat sulit lagi, maka kita siap-siap aja akan melihat bangsa ini akan jatuh. Tetapi kita mengamati dengan seksama, ada batas waktunya tentunya. Ada batas waktunya juga. Apabila batas waktu yang tertentu ini tidak makin baik, maka kita harus bersuara menyampaikan solusi-solusi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Saya ini bengong sebenarnya karena Bang Yani nyampaikan memberikan sambutan hari ulang tahun Masumi. Tiba-tiba diskusi. Tapi nggak apa, yang saya hormati, saya banggakan Ketua Dewan Syuro Dr. Abdullah Mahwa dan Ketua Umum Partai Masumi Dr. Ahmad Yani, Sekretaris Majelis Syuro Dr. Ahmad Taha, kemudian Ketua Mahkamah Partai Masumi Dr. Fahmi, Ketua Dewan Pakar harus saya sebutkan ini Bapak TB Masa, Prof. TB Masa, kemudian narasumber Dr. Awali Rizki yang profesor ya, profesor, tulisannya dia dokter ya, yang profesor provokator karena memang muridnya Pak Abdullah ini yang paling beling katanya gitu. Kemudian Bang Refli Harun, Cadas, kemudian Bapak Ibu sekalian, para senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada kadang-kadang teman, kadang-kadang musuh saya. Ini beliau ketawa sendiri beliau. Yang tidak pernah berhenti sedetik pun untuk menggaungkan perlawanan terhadap komunis, Partai Komunis Indonesia. Kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berkumpul di sini dalam rangka memperingati ulang tahun Masumi. Ini adalah partai yang pertama kali berdiri. Begitu merdeka, berapa bulan kemudian lahirlah Partai Masumi. Dan sebenarnya seandainya Partai Masumi ini sampai sekarang masih hidup, ya, tidak kena badai. Badai itu kan dimulai dari kelihayan seorang Aidit, di mana tidak mungkin PKI akan bangkit kembali tanpa memisahkan Dwi Tunggal. Maka yang dikerjain pertama kali adalah memisahkan Dwi Tunggal, sehingga Dr. Muhammad Hatta mengundurkan diri tahun 56. Ya, tahun 56. Suratnya itu 1 Desember 56 itu baru. Dengan itu maka dipengaruhi dengan konsep Nasakom, nasional komunis, nggak mungkin ada Islam kan, maka berhasil pada tahun 60 ada dua alternatif, mau dibubarkan atau membubarkan diri. Akhirnya Partai Masumi dengan PSI, ya, yang partainya bapaknya Pak Prabowo itu membubarkan diri. Padahal partai itu adalah partai yang sama-sama menduduki 57 kursi di parlemen.
Dibilang nomor satu ya karena lebih banyak apa dapilnya, karena kalau PNI kan hanya di Jawa saja. Sebenarnya saya sering ditanya sama teman-teman, Pak Gatot, ini kan kita penduduk kita mayoritas Islam, ya sekitar 87 atau 86%. Tapi kok Islam seperti ini karena tidak hidup di wilayahnya sendiri, di negara sendiri, yang dimana Islam adalah yang pertama kali mencetuskan perlawanan. Yang pertama kali adalah ketika para wali menyebarkan agama Islam. Mungkin hasil diskusinya kalau disebarkan oleh para wali, para ulama saja, tidak mungkin Islam bisa masuk di Indonesia dengan menyebar. Maka dibuatlah suatu pemerintahan agar bisa lahirnya Kerajaan Mataram. Nah, Kerajaan Mataram inilah yang membuat Islam ini menjadi suatu kerajaan. Ini berlangsung sehingga lahirlah yang pertama kali Syarikat Dagangan SDI ya, Serikat Dagang Islam 1905. Ini untuk melindungi pedagang-pedagang, dari dominasi pedagang Cina. Kemudian lahirlah Syarikat Islam tahun 1912 bersama-sama dengan lahirnya Muhammadiyah. Ini sudah lebih lagi majunya ke arah polisi mengadakan perlawanan dengan sistem perdagangan. Selanjutnya yang menarik, Muhammadiyah ini didirikan oleh Kesultanan Jogja. Seorang anaknya Pak Mir Majid lah. Itu karena Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 melihat orangnya baik, maka disekolahkan. Darwis namanya ini kan. Disekolahkan, setelah pulang dari sekolah dia suruh ngajar HIS untuk belajar. Setelah itu namanya dirubah lagi. Kamu namanya kebelanda-belandaan. Maka dirubah nama Islam, Ahmad Dahlan. Berangkat lagi yang kedua, disitulah ketemu dengan K.H. Hasyim Asy'ari. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 ini kan bagian dari Mataram yang Islamnya sampai kuat dan sampai sekarang masih dipegang itu. Kerajaan itu mengatakan bahwa perjuangan ini tanpa dilandasi dengan intelektual tidak bisa. Maka tugas dari Darwis yang sudah berubah ini dengan belajar tadi membuat sekolah. Setelah matang 2012 kalau sampai ke 2024 ya, Nahdlatul Ulama 20 itu kurang lebih sudah sekitar 12 tahun. Jadi kalau anak yang TK 12 tahun ya dia udah di lulus SMA, SMTA. Itulah maka bisa melahirkan Sumpah Pemuda. Kemudian Nahdlatul Ulama lahir adalah organisasi perjuangan. Sebenarnya tidak ada perbedaan mazhab antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama, tidak ada. Karena Nahdlatul Ulama itu sebagian besar adalah Muhammadiyah. Sebagian besar ketika berdiri. Nahdlatul Ulama tujuannya mendirikan adalah untuk mengadakan perlawanan secara fisik, ya kan? Muhammadiyah mengadakan perlawanan secara intelektual dengan mendidik masyarakatnya. Nggak tahu tiba-tiba sekarang udah berbeda. Tapi nggak ada perbedaannya sebenarnya awalnya, karena setelah itu lahirlah divisi-divisi Hasbullah dan sebagainya untuk mengadakan perlawanan. Jadi sejarah singkat ini saya mengatakan bahwa suka tidak suka, fakta sejarah negara kesatuan Republik Indonesia itu diinisiasi, dimotivasi, diperjuangkan, dipertahankan oleh Islam. Itu kata kuncinya. Maka sebagai musuh dari komunis, organisasi Islam yang paling besar, Partai Masyumi, harus dihapuskan. Makanya saya bilang sekarang Islam di Indonesia itu tidak merasa di negara Islam sendiri, di negara yang mayoritas Islam, karena yang bodoh Islam sendiri. Karena tokoh-tokoh Islam yang punya intelektual bukan mendirikan partai untuk bersatu, tapi itu memecah-mecah. Jadi dari pemerintahan, dari segi politik, Islam itu bukan 87%, hanya 10% maksimal.
Sekarang partai yang besar, partai Islam paling besar berapa? Berapa persen? Nggak sampai 10%. Dan tidak berlaku. Coba cek sekarang pemilihan gubernur ada nggak yang murni PKS, P3, PAN, PKB mengusung satu? Nggak ada. Itu sebagai bukti saja. Nah, lahirnya Mas Sumi ini merupakan harapan. Mudah-mudahan ada kesadaran untuk sama-sama membangun seperti memori sebelum tahun 50-an menjadi partai terbesar. Itu kalau sadar. Kalau nggak sadar ya kita tinggal nunggu saja bagaimana kita hancur ini. Selanjutnya saya akan coba masuk dengan tema tadi 100 hari ya. Jujur kalau untuk mengoreksi pemerintahan saya tidak berani, karena saya jabatan tertinggi saya adalah hanya Panglima TNI, belum pernah jadi presiden ya kan. Presiden baru dilantik beberapa hari, saya harus mengoreksi bagaimana tabu bagi saya. Tetapi berdasarkan teori saya berani menyampaikan. David Olson mengatakan bahwa di kabinet komparatif perspektif mengatakan bahwa kabinet yang komparatif, yang heterogen, yang besar itu dalam kondisi negara yang tidak baik-baik saja tidak bisa dilakukan. Saya baru mengatakan negara tidak baik-baik saja karena ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, dia mengatakan bahwa akan mengenjot pertumbuhan ekonomi, meroket tinggi, ya kan? Hah? Oh, agak kanan nih. Sorry, tangan kanan. Meroket tinggi. Kemudian dengan demikian akan menurunkan angka kemiskinan. Dan selanjutnya juga mengurangi jumlah pengangguran. Dan meminimalisasi hutang. Ya waktu itu 2.600-an lah kurang lebih. Ya. Ya. Enggak pada saat peralihan ya. Dan ini ternyata benar sebagai fata morgana ya kan, benar sebagai fata morgana, kita mengharapkan itu kan. Tapi ternyata pertumbuhan ekonomi ya hanya 5,5 saja, tidak bergerak. Istilahnya kalau orang ekonomi bilang kita dengan autopilot saja bisa gitu. Ini saya menyimak dari apa yang dikatakan pakar ekonomi. Kemudian pengangguran kita ini sekarang ini nomor 1 loh, hebat penganggurannya di negara ASEAN ya. Kalau nggak salah 5,2 kalau nggak salah itu jumlah penduduk ya, lebih banyak lagi itu ya. Kemudian banyak yang turun kelas dari kelas menengah turun ke bawah. Ini sangat banyak sekali ini, puluhan juta juga turun ke bawah karena melihat suatu negara sejahtera itu kelas menengahnya saja. Ini sangat menyedihkan sekali karena sebenarnya kelas menengah kalau turun ke bawah itu dia akan lebih miskin dari yang miskin. Mengapa demikian? Karena pengalaman saya sendiri, saya punya pegawai harian di tukang kebun saya. Dia mengundang saya untuk menghadiri pernikahan anaknya dengan bangga, Pak, anak saya dapat orang Pak udah kerja, sudah kredit rumah, kredit mobil. Wah, alhamdulillah. Wah, pekerjaan harian kan. Datang. Baru 2 bulan saya pinjam uang, Pak. Loh, kenapa aku pinjam uang? Untuk kontrak rumah. Kenapa kontrak rumah? Kan katanya beli rumah. Menantu saya di PHK. Bayangin, dia kredit rumah, kredit mobil, di PHK. Ya diusir dari rumahnya, mobilnya disita, nggak punya kerjaan, numpang di rumah orang tuanya. Itu gambaran kelas menengah kalau dia jatuh ke miskin itu kan lebih miskin lagi. Dan ini semuanya sudah disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Pak Prabowo ini. Jadi Pak Prabowo benar-benar paham bahwa negara tidak dalam kondisi baik-baik saja.
Ini dulu yang kita sepakati bersama. Maka dengan membuat suatu kabinet yang heterogen, ibarat seperti pelangi. Kalau itu ada embun, sejuk, enak, negara itu dalam kondisi damai, maka pelangi itu akan dilihat lama. Tapi begitu ada badai yang keras, pelangi itu akan hilang. Ini berdasarkan teori saya bicara. Yang kedua, kita tahu kan bahwa yang namanya pejabat politik itu hanya kalau dari bawah, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, DPRD tingkat 2, tingkat 1, DPRD pusat, kemudian DPD sama dengan saya pusat, MPR. Saya pikir itu aja kan, presiden dan wakil presiden, benar nggak? Nah, tetapi kalau kabinet menggunakan kabinet demokrasi atau dianggap sebagai pejabat politik, itu pasti ada risikonya. Pasti ada risikonya. Seharusnya kabinet dalam kondisi seperti ini adalah kabinet yang profesi, yang profesional pada bidangnya masing-masing, bukan kabinet politik atau demokrasi yang diambil dari partai-partai politik. Ini akan sangat berisiko. Ini teori yang mengatakan seperti ini, Pak. Dan selanjutnya kalau kabinet yang heterogen berdasarkan teori tadi, itu akan melahirkan friksi-friksi, habis itu ke depan bisa melahirkan politbiro, organisasi dalam organisasi. Friksi ini sudah terlihat, jadi friksi-friksi sudah mulai terlihatnya sangat menyorok sekali. Ketika Pak Prabowo dengan Mas Gibran jalan menyalami para menteri, ketika Bahlil salaman dengan Pak Prabowo biasa aja berdiri dia salaman, tapi begitu Gibran lewat dia cium tangannya Gibran. Kalau saya melihat ini bahwa dalam pikiran analisa saya ini, dalam pikiran Bahlil, bahwa ini adalah pemimpin saya dan akan menjadi pemimpin saya, dan dia punya kekuatan yang luar biasa, maka saya harus mencium tangannya. Itu falsafah kan gitu. Ini friksi yang pertama muncul, nanti ada kelompoknya wakil presiden, kelompoknya presiden. Belum lagi kalau saya seorang tentara, saya selalu berpikir tentang ancaman. Jadi menteri-menteri yang ada, menurut analisa pribadi saya, itu ada semacam kuda Troya, masuk ke dalam untuk menyiapkan, menjadikan sang pangeran menjadi orang nomor satu. Entah gimana caranya. Boleh saya berpikir seperti itu sebagai rakyat, boleh, jangan disalahkan. Maka mulai terlihat dengan kasus-kasus yang baru. Boleh jadi kalau saya katakan kasusnya Tom Lembong itu adalah pembusukan dari dalam. Orang tidak melihat Tom Lembong itu jaksa agung, tidak. Pemerintah sekarang yang berusaha untuk menjadikan Tom Lembong, kan gitu. Apakah benar? Belum tentu benar. Bisa jadi ini pembusukan dari dalam. Karena dilihat dari kacamata hukum, kita lihat saja nanti. Paling-paling nanti dalil hukumnya seperti Dr. Syahganda Nenggolan, ya, Dr. Jumhur, ya, Gubernur Anton Permana, ya, yang sumir semuanya, dan secara logika berpikir hukum tidak mungkin. Karena ketika saya jadi saksi ahli, saya bicara sama hakim dan jaksa. Yang mulia saudara hakim dan jaksa, saya bingung saya duduk di sini sebagai saksi ahli. Seharusnya saya duduk sini sebagai terdakwa, karena tuduhan yang disampaikan kepada Anton Permana tentang masalah Omnibus Law itu mengutip persis dari pernyataan kami yang saya tanda-tandai. Maka yang mengutip dijadikan terdakwa, yang membuat sebagai saksi ahli.
dan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi apa dikatakan itu benar. Dan nah itulah hukum di kita ini gambarannya. Yang ketiga tentang masalah Menteri Kominfo yang kemungkinan terlibat. Ini kan menumbuhkan bukti-bukti bahwa Presiden Prabowo ini untuk bekerja memimpin kabinet ini tidak semudah yang kita bayangkan. Belum lagi tuntutan dari rakyat, siapapun juga termasuk saya menuntut kepada Presiden ya kan, bahwa buktikan siapa sebenarnya yang pemilik akun yang bisa dipertanggungjawabkan Fufu Fafa. Apapun katakan Profesor Jimli bilang begana begini, tapi kalau saya sebagai rakyat, saya punya Presiden Pak Prabowo, seorang yang saya banggakan, kemudian di dalam akun itu dikatakan sebagai seperti binatang yang makanannya kroco. Kroco itu adalah anak semut, telur semut itu, seperti binatang tergiling. Saya tidak terima. Saya menunggu sampai benar-benar ada kepastian secara hukum. Kalau pengamat nggak dipakai gitu, tidak bisa membuat keputusan hukuman kan gitu. Tapi harus secara hukum. Dan itu mudah. Dalam forum ini saya mengingatkan, apabila itu tidak bisa diungkap, maka jangan heran kalau orang takut menabung di bank. ATM kita, bank kita bisa diambil alih rekeningnya oleh hacker-hacker. Dan itu bukan pekerjaan yang susah. Karena tidak bisa ungkap. Suatu saat kalau rekening kita tiba-tiba nol, hilang, saya tidak ngambil, terus bank tidak bisa mencari, pasti nggak bisa mencari. Akun gampang kayak itu nggak bisa dicari. Ini merupakan beban kerja juga bagi pemerintah yang sekarang ini. Satu sisi tadi saya katakan, apalagi udah diuraikan dengan host tadi, bahwa sesuai dengan organisasi kan seharusnya kan kita membentuk organisasi, tujuannya apa, dibuat strukturnya, baru diisi dengan orang-orang sesuai dengan struktur itu untuk tugas masing-masing kan gitu. Inilah yang saya sampaikan bahwa kondisi seperti ini. Kemudian ancaman yang paling nyata yang kedua adalah di akhir jabatan. Pada tahun 2030 kita bonus demografi yang banyaknya itu 2 kali lipat dengan non produktif. 2 kali lipat. Saya ulangi, bonus demografi kita ini adalah jumlahnya 2 kali lipat dari non produktif. Artinya apa? Artinya disitulah kita bisa melihat bangsa ini akan jatuh ke jurang sungguh-sungguh atau akan meroket. Karena apabila pemerintah ini tidak bisa menyiapkan lapangan kerja yang kurang lebih sekitar 50 jutaan, itu 50 juta orang ini akan menjadi tanggungan pemerintah karena nggak punya kerjaan, termasuk yang non produktif yang 25 juta. Mau jadi apa negara ini? Makanya ketika Sritek dipilotkan, perintah dari Presiden segera, karena kalau itu kita sudah 50 tambah 20 udah 70 ribu lagi yang nganggur. Ini gambaran tentang kondisi ke depan, bagaimana kita melihat 100 hari ke depan. Kerikil-kerikil, badai-badai dan sebagainya siap menghadang terus. Dan secara psikologis sebagian orang mengharapkan Pak Prabowo cepat jatuh. Ini nyata loh, agar wakil presiden bisa naik kan gitu. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Tidak ada alternatif bagi kita. Forum seperti ini adalah bagus. Forum akan melihat semuanya, dan saya yakin di forum ini Partai Masyumi akan mencari solusi-solusi untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar pemerintah itu bisa berjalan lebih baik. Ya.
apapun juga, ya saya ulangi, apapun juga, bahwa kita sekarang ini sudah diputuskan secara hukum bahwa kita mempunyai presiden. Kemudian kalau saya sudah sampaikan banyak rintangan-rintangan ini, kita justru menjadi faktor yang membuat sulit lagi, maka kita siap-siap aja akan melihat bangsa ini akan jatuh. Tetapi kita mengamati dengan seksama, ada batas waktunya tentunya. Ada batas waktunya juga. Apabila batas waktu yang tertentu ini tidak makin baik, maka kita harus bersuara menyampaikan solusi-solusi yang terbaik. Jadi sekarang ini saya yakin kita memberikan mempelajari semuanya untuk memberikan solusi yang terbaik untuk mendukung pemerintahan ini dengan batas waktu tertentu. Kalau batas waktu tertentu ada indikasi bangsa ini akan hancur, tidak mungkin kita akan tinggal diam saja. Ya, kita akan berikan masukan-masukan secara struktural, kemudian dengan solusi-solusi yang ada. Saya pikir ini tujuannya kita diskusi di sini, dan saya tidak bisa memberikan yang lebih lagi karena yang pertama adalah kabinet ini heterogen, sedangkan negara tidak dalam kondisi baik-baik saja, dan kabinet ini adalah kabinet demokrasi, bukan kabinet profesi. Ya. Kemudian ancaman ekonomi sangat luar biasa. Jerman pun yang negara kuat ekonominya persiapan runtuh hanya karena partainya, dan tidak mudah merubah semuanya ini karena sistem sudah dirubah dari dulunya. Ini dengan merubah Undang-Undang 45 ini sistemnya jadi seperti ini. Jadi tidak mudah dalam memimpin kapal, kalau saya bilang kapal negara itu untuk menghadapi badai ini. Ya, saya hanya menghimbau, mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama mendukung sambil mengamati pada saat-saat tertentu yang apabila sudah kelihatan akan turun, akan hancur, maka kita semuanya harus bangkit bersama-sama untuk mengangkat agar tidak jatuh lagi. Saya pikir Bung Yani, ini yang bisa saya sampaikan, dan saya tidak bisa selesai karena saya ada pengajian lagi. Saya pikir itu aja. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang baik, itulah saya manusia biasa. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.